Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Kartini dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menampilkan laporan kerja praktik dengan judul rincian mutasi persediaan pada PT Pupuk Hujan Cikampek. Pertama-tama, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ketua Program Studi Akuntansi, yaitu Ibu Yanti SE MAK. Dan yang kedua, saya ucapkan banyak terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Ibu Sari Mariani DRA MM. Telah sabar dalam membimbing saya dan mengarahkan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik saya. Yang ketiga, saya hormati dosen penguji kerja praktik, yaitu Ibu Yanti SE MAK. Pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan, yang ketiga waktu pelaksanaan kerja praktik, tinjauan pustaka, kesimpulan dan saran. Latar belakang perusahaan yang bergerak di bidang industri atau perdagangan tentunya berhubungan dengan persediaan. Persediaan barang selalu diperlukan dalam aktivitas perusahaan. Keberadaan persediaan barang di satu pihak merupakan pemborosan, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu beban yang harus dihilangkan. Tetapi di lain pihak sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pemenuhan permintaan, sebab bila tidak ada persediaan maka kebutuhan permintaan tidak akan terpenuhi. Kemajuan atau keberhasilan perusahaan salah satunya dipenuhi oleh persediaan barang. Setiap perusahaan selalu memerlukan persediaan. Tanpa adanya persediaan, para pengusaha akan dihadapkan pada risiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat memenuhi keinginan para pelanggannya. Ini bisa saja terjadi karena tidak selamanya barang atau jasa tersedia setiap saat. Berarti pengusaha akan kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan yang seharusnya ia dapatkan. Kekurangan atau kelebihan persediaan merupakan gejala yang kurang baik. Kekurangan dapat berakibat lainnya larinya pelanggan. Tujuan kerja praktik yang pertama, menggali pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan progres perkembangan dalam dunia kerja. Yang kedua, mendorong sikap profesional yang diperlukan mahasiswa untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang dan kemampuannya. Yang ketiga, mengetahui bagaimana sistem keuangan yang digunakan PT Pupuk Hujan Cikampek. Yang keempat, mengetahui bagaimana pelakuan rincian mutasi persediaan yang digunakan pada PT Pupuk Hujan Cikampek. Waktu kerja praktik dalam melaksanakan praktik kerja lapangan, pastikan melaksanakan kegiatan kerja praktik kurang lebih selama 3 bulan, dimulai sejak 1 Februari 2021 sampai dengan 31 April 2021. Hari kerja praktikan adalah hari Senin sampai dengan Jumat, yang dilaksanakan dengan metode kerja praktik work from home yang meliputi minggu pertama perkenalan dan beradaptasi dengan lingkungan kerja, minggu kedua mempelajari profit perusahaan, yang minggu ketiga mempelajari tugas yang akan dikerjakan selama kerja praktik mengenai tugas yang diberikan oleh bagian Departemen Akuntansi. Minggu keempat melaksanakan tugas yang diberikan selama kerja praktik. Minggu kelima pembuatan laporan kerja praktik. Tahapan kegiatan kerja praktik. Tahapan persiapan praktik kerja. Sebelum melaksanakan kerja praktik, praktikan harus mendapat izin terlebih dahulu dari fakultas dan universitas. Surat kerja praktik yang sudah diproses kemudian disampaikan kepada perusahaan tujuan tempat praktikan melaksanakan kerja praktik dan ketua jurusan atau ketua perusahaan. Yang kedua, tahap pelaksanaan kerja praktik. Praktikan melaksanakan praktik kerja lapangan selama 3 bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 April 2021 dengan melaksanakan kerja praktik mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat. Yang
Ketiga, tahap penulisan laporan kerja praktik. Pada tahap ini, proses penulisan laporan praktik kerja lapangan dimulai setelah tahap pelaksanaan kerja praktik berakhir. Hal pertama yang dilakukan praktikan adalah mencari data-data yang dibutuhkan dalam penulisan laporan kerja praktik lapangan. Kemudian data tersebut diolah, akhirnya diserahkan sebagai tugas akhir kerja praktik lapangan. Profil perusahaan. PT Kujang didirikan pada tanggal 19 Juli 1975 dengan dana 260 juta US merupakan pinjaman dari pemerintah Iran sebesar 200 juta US serta penyertaan modal pemerintah PMPE Indonesia sebesar 60 juta US. Pinjaman kepada pemerintah Iran telah dilunasi pada tahun 1989. Pembangunan pabrik pupuk Kujang pertama yang kemudian diberi nama Pabrik Kujang 1A dengan kapasitas produksi 570.000 ton per tahun urea dan 330.000 ton per tahun amoniak. Pembangunannya dilaksanakan oleh kontraktor utama College Overseas Corporation USA dan Tokyo Engineering Corporation Japan. Pembangunan pabrik Kujang 1A berhasil dibangun selama 36 bulan dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 12 Desember 1978. PT Pupuk Indonesia Holding Company. Tinjauan pustaka. Pengertian standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan atau SAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dan penyajian laporan keuangan. SAK adalah hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK berfungsi untuk keseragaman laporan keuangan. Selain itu, SAK berfungsi untuk mempermudah penyusunan laporan keuangan, mempermudah auditor, serta mempermudah pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Rincian mutasi. Rincian mutasi adalah buku pembantu yang digunakan untuk mencatat rincian mutasi persediaan, disebut buku pembantu atau juga disebut buku besar pembantu. Pengertian persediaan. Persediaan merupakan salah satu unsur yang paling aktif dalam operasi perusahaan yang secara kontinu diperoleh, diubah, yang kemudian dijual kembali. Sebagai besar sumber-sumber perusahaan juga sering dikaitkan di dalam persediaan yang akan digunakan dalam perusahaan manufaktur. Dengan tersedianya persediaan, maka diharapkan perusahaan dapat melakukan proses produksi sesuai kebutuhan atau permintaan konsumen. Selain itu, dengan adanya persediaan yang cukup di gudang juga diharapkan dapat memperlancar kegiatan produksi atau pelayanan kepada konsumen. Perusahaan dapat menghindari terjadinya kekurangan barang, keterlambatan jadwal pemenuhan produk yang dipesan konsumen, dan merugikan perusahaan, dalam hal ini image yang kurang baik. Jenis persediaan. Menurut T. Hani Handoko, jenis persediaan dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama, bahan mentah, yaitu persediaan barang-barang berwujud seperti gas alam, tanah, dan komponen lainnya yang digunakan dalam proses produksi. Yang kedua, persediaan komponen-komponen rentan, yaitu persediaan barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan lain, di mana secara langsung dapat dikaitkan menjadi suatu produk.
Yang ketiga, persediaan barang bantu atau penolong, yaitu persediaan barang-barang yang diperoleh dalam proses produksi, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. Yang keempat, persediaan barang dalam proses, yaitu persediaan barang-barang yang merupakan keluaran tiap-tiap bagian dalam produksi atau yang telah diolah menjadi suatu bentuk. Yang kelima, persediaan barang jadi, yaitu persediaan barang-barang yang sesuai dengan diproses atau diolah dalam pabrik dan siap untuk dijual atau dikirimkan kepada pelanggan. Manfaat persediaan. Perusahaan membutuhkan cadangan persediaan yang cukup guna memenuhi kebutuhan produksi untuk memenuhi permintaan konsumen di pasar. Oleh karena itu, persediaan memiliki beberapa manfaat penting bagi pelancaran produksi suatu perusahaan. Biaya persediaan. Biaya persediaan merupakan sejumlah dana yang akan dikeluarkan oleh perusahaan guna mendapatkan persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Biaya persediaan harus dipersiapkan dan direncanakan secara maksimal oleh pengelola guna menghindari adanya biaya yang terbuang sia-sia. Kebijakan persediaan. Manajer perusahaan memiliki tanggung jawab yang sangat besar, termasuk dalam menentukan kebijakan penentuan persediaan yang harus dilakukan oleh perusahaan. Penentuan kebijakan persediaan menjadi sangat perlu dilakukan pemikiran manajerial yang sangat tepat guna meningkatkan efektivitas dan efisien pembelanjaan untuk persediaan. Model manajemen persediaan. Setiap keputusan yang diambil tentunya mempunyai pengaruh terhadap besar biaya persediaan. Untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, telah dikembangkan beberapa metode dalam manajemen perusahaan. Menurut Edi Henjanto, dalam pengelolaan persediaan terdapat keputusan terpenting yang harus dilakukan oleh manajemen, yaitu beberapa banyak jumlah barang atau item yang harus dipesan untuk setiap kali pengadaan persediaan dan kapan pemesanan barang harus dilaksanakan. Pelaksanaan kerja praktik, kedudukan dan koordinator. Praktikan melaksanakan kerja praktik di PT Pupuk Kujang Cikampek yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 39 Cikampek, Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Selama melaksanakan kerja praktik, praktikan diterapkan pada bagian akuntansi manajemen. Pelaksanaan kerja praktik. Praktikan melaksanakan kerja praktik lapangan pada tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan 31 April 2021. Praktikan melaksanakan kerja praktik setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat secara daring atau online. Kendala yang dihadapi selama menjalani praktik kerja lapangan. Praktikan mengalami beberapa kendala yang dihadapi, antara lain saat merekap akun-akun persediaan. Praktikan mendapatkan kesulitan dalam mengidentifikasi akun karena begitu banyaknya data yang diberikan, sehingga praktikan kesulitan untuk merekap akun-akun tersebut. Yang kedua, melaksanakan tugas atau pekerjaan. Pembagian tugas atau pekerjaan untuk praktikan yang kurang jelas sehingga praktikan bingung untuk melakukan tahapan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu, dikerjakan yang terkadang kurang sistematis sehingga praktikan harus mengulangi pekerjaan dari awal. Adapun saran atau solusi, yang pertama, mengidentifikasi akun-akun. Jika ada persediaan yang kurang jelas, praktikan akan bertanya kepada pembimbing lapangan. Yang kedua, pelaksanaan tugas atau pekerjaan yang kurang dimengerti oleh praktikan langsung praktikan tanyakan kepada pembimbing lapangan yang bersangkutan tahap pekerjaan apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu. Adapun kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam melaksanakan kegiatan kerja praktik di PT Pupuk Kujang Cikampek
dilakukan via Google Meet agar praktikan lebih mengerti tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan. Demikian pemaparan hasil laporan kerja praktik rincian mutasi persediaan pada PT Pupuk Pejain Cikampek. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.